lagi akan kita lihat bersama-sama. Oke. Apakah dari Navi mampu menyamakan kedudukan untuk memperbesar lagi kesempatan mereka memutuskan rantai kekalahannya, atau EVOS mereka akan bisa yang justru memecahkan 6 lose streak yang sedang dialami? Yep, satu kemenangan lagi. Dan match ini pun akan selesai. Bisakah EVOS melakukan hal tersebut atau Navi yang akan membalikan keadaan? Jadi langsung saja kita menuju ke game yang kedua IPL Arena. Mana suaranya? Welcome to Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends. Terlihat untuk Woshipol yang dijaga habis ya, agar bisa lebih aman juga untuk farmingnya, dibantu juga untuk dipercepat bagaimana pola farmingnya. Yep. Sementara kalau kita ngeliat dari Xborg EXP berhadapan dengan Glue nih, Prof, match-up-nya. Yep. Ya, udah Apakah pasti. Glue akan terbakar? Enggak, untuk early game. Aha. Glue bakal lebih dominan. Bahkan untuk clear wave dan gerakan udah pasti bakal lebih kuat ya. Dan Shive Template ya? sama ya template-nya. Wings by Wings ke Shive, Pop biar gak terlalu leluasa di landingnya. Ya, mungkin force juga untuk battle spell-nya, tapi ternyata Shive masih nahan untuk flickernya. Untuk emblem, yang terlihat cukup menarik balik lagi ya. Kali ini Cars masih menggunakan dengan adanya We Have Self Together. Akan membuat flicker, conceal juga dari Cars bakal lebih sering. Waduh, mendadak tuh dari langsung dibanting begitu saya tadi. Mereka sepertinya mencoba untuk bisa mendapatkan Swelo menjadi korban pertama. Hilang 2 player sekaligus. Oke, dan ternyata ini menjadi keuntungan yang cukup besar untuk Navi. Mereka secure 2 point kill. Mereka dapetin sedikit cicilan terhadap platingan di outer middle turretnya juga. Dan ini mungkin yang diharapkan adalah follow up damage yang konstan juga dari Navi, Prof. 80% draft dari EVOS sama ya. Dan aku udah sering banget tanya ke coach-coach yang di level MPL. Kalau misalkan membawakan lebih dari 60% draft yang sama, yang diuntungkan adalah tim yang kalah di game yang sebelumnya. Dan karena mereka juga- bisa lebih belajar untuk setup seperti apa di early game sampai mid game-nya. Dan gerakannya juga sama soalnya. Gerakannya pasti rata-rata sama. Makanya itu yang mungkin terbaca dari Navi sehingga mereka unggul hampir 1000 gold loh sebelum turtle pertama. Dan ingat, ini Hayabusa. Dapetin 2 kill participation di awal, ini udah menjadi mimpi yang indah. Ada traction fullcast tadi, belum mau dikeluarkan, namun sekarang mereka mencoba untuk bisa serap di area dari turtle. Pep sudah membuat sebuah pagar yang begitu kokoh, tidak ada yang bisa lewat. Ada ya, emang gak ada upaya juga dari EVOS untuk mengontes, lebih memilih bermain aman dulu karena mengetahui keadaannya sedang tertinggal. Dibiarkan saja turtle-nya jatuh ke tangan dari Navi dan ini juga nge-boost lagi gold lead yang sedang mereka pimpin. Wah, ini Hayabusanya benar-benar bagus banget setup early game-nya. Yap, tapi sekarang zaman port sudah dibuka. Sudah terlihat dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan Erlan pun harus balik lagi menuju ke arah landing yang dimiliki. Namun sekarang coba lihat, ada Tsunami Slam yang mendapatkan key walaupun dari belakang ada satu federasi yang dikeluarkan oleh Swelo, tidak memberikan impact apapun. Itu tadi Kartu juga udah flicker mundur sih. Waduh, si V-nya udah mulai maju, itu dia dan Sonata satu terakhirnya dan 4-0. Wow, early game yang begitu manis untuk Navi. Flicker tadi sempat dikeluarkan oleh Kars untuk kabur, tapi ternyata dia balik lagi dengan Saddle Strike ya, tapi Retribution. Wah, hampir saja tadi mendapatkan ke arah Woshipol. Bahkan tuh sekarang coba lihat, ada Sharkan memang sudah memanggil rekan-rekannya, tapi Albertnya tertinggal sendirian. Albert, bisakah dia mendapatkan ke arah beberapa menit, tapi tidak bisa malah membuat punya satu flicker guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Oh, pertukarannya gak adil walaupun akhirnya EVOS punya 1 poin kill. Romer tukar dengan adanya mid dan jungle. Ini akan semakin membuat dari Navi lebih leluasa lagi memberikan pressure-nya, terutama untuk X-Magic. Dia bisa benar-benar menekan untuk pemain-pemain EVOS tidak berani untuk maju. Big W buat Navi ya. Big W. Ini 3000 gold lead langsung mereka pegang loh. Dan kendali untuk game yang kedua kali ini benar-benar berbeda. Karena Woshipolnya lebih punya damage. Dan follow up-nya juga banyak loh. Jangan lupa Cars dengan Tsunami Slam. Siapapun selain Swelo dan Erlan ketika Ready Purify itu pasti bakal tumbang. Even itu Albert. Terbukti tadi ya, dipegangin sama Vep. Kata Albert benar-benar gak bisa bergerak sama sekali. Ya, dan kita belum ngeliat portal yang bisa dimainkan juga sama EVOS ya. Sangat-sangat tertahan juga semenjak keadaannya tertinggal. Dan Turtle akan menjadi zona keramaian. Sedang mencari informasi, Erlannya loh yang berada di depan. Yep, Erlan menjadi sasaran mencari informasi terlalu beresiko untuk mereka guna untuk bisa mendapatkan dan juga mendekat karya dari Turtle. Iya, dan ini memang direlakan lagi ya untuk Turtle-nya menambahkan kembali pundi-pundi tabungan dari Navi untuk saat ini.
Rotasi ke arah bawah. Itu dia, ada satu tsunami slam. Yang berhasil tadi mendapatkan ke arah dari Ki. Ki-nya pun menjadi korban kembali, tapi baru saja ada satu spasial migrasi dan juga Feral yang langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran kembali terjadi. Regi akan mengeluarkan ke arah Lasin tadi dan dimiliki, tapi tidak strike-nya. Karsnya pun masih berada dalam area tersebut. Sementara Worshipful, area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS. Iya, karena memang udah gak ada Quad Shadow lagi ya. Tadi target dari Worshipful mengincar ke arah Albert. Tapi sayangnya terbagi dengan adanya 3 pemain di sana. Sampai akhirnya upaya untuk bisa menumbangkan Ki memang berhasil. Tapi Ki-nya sempat buka shortcut. Ya, tapi balik lagi ya, jangan lupa X-Magic dia membawakan flicker, jadi posisinya harus lebih diperhatikan. Karena ketika terkena dengan special migration, siapapun tidak akan ada yang bisa selamat nih dari Na'Vi. Kecuali mungkin Shadow Kill yang sempat digunakan oleh Worshipful ya. Ya. Karena itu satu-satunya yang punya immune effect ketika adanya special migration. Perbedaan golnya coba lihat, Prof. Langsung pelan-pelan ketarik ya. Dari 3.000 loh. Ini Yeah. 2.400 gold bener-bener langsung dimiliki sama EVOS. Sekarang Sky Pierce ada di tangan dari CV. Apakah ini akan menjadi awal yang manis sebenarnya buat Na'Vi? Karena balik lagi, mereka dari tadi masih minim untuk eksekusi. Sekarang mereka udah mulai pelan-pelan punya item. Ya, dan bener-bener ini ibaratnya di ospek sama Regi sih di villain nih. Karena dibikin dilema kan. Dia ikut fight, tapi lane-nya bolong. Sampai akhirnya juga gap yang terjadi ini cukup besar di area EXP untuk dipegang sama Regi yang dapat. Build-nya adalah build tank. Jadi dia bisa build War Axe dulu, dia bisa bikin item-item lainnya juga. Tadi juga ada Mystic Container, yang dimana dia menambahkan Spell Fam lagi. Dan damage yang diberikan itu tipenya true damage, jangan lupa ketika temperaturnya panas. Yap. Karena sekarang terlihat Regi pun menjadi orang terdepan. Harus menghadapi 5 player sekaligus Regi. Dan juga di arah belakang. Mendadak. EVOS melakukan sebuah serangan. Akankah mereka mendapat keuntungan? Tapi baru saja terlihat sepatnya migrasi langsung dikeluarkan dari Fire Flame. Di mana Karsnya pun menjadi korban. Last Insanity. Erlan masih berjuang dengan kehidupannya. Feb gagal kali ini. Namun coba oleh X-Magic. Dan Albert selesai. Yes, dan Perfect Turtle kali ini bisa diamankan oleh Worshipful. Membuat akhirnya kerugian yang tadi sempat dialami lagi oleh Na'Vi mereka netralisir. Dan bagaimana juga Feb bisa memberikan zoning out terhadap Swaylow. Sehingga cicilan terhadap outer middle turret sekarang berhasil untuk maksimal dan bahkan dihancurkan. Bayangkan Hayabusa mendapatkan perfect turtle ya. Iya. Itu udah kayak bener-bener jadi early game yang manis banget. Dan kali ini Na'Vi, seperti yang aku bilang tadi, udah punya Sky Pierce untuk Shivane-nya. Harusnya bakal cukup dari segi damage eksekusinya. Tinggal gimana caranya memanfaatkan setup dari Kars nih. Siapa next target dari Kars? Dan aku selalu bilang kalau Ki di sini menggunakan flicker, ya udah pasti Ki bakal jadi target yang paling manis harusnya. Sebelum portal dibuka, Kars bisa menculik terlebih dahulu chipnya. Oke. Dan sekarang lane bawahnya juga udah mulai dipegang ya sama Worshipful-nya. Ki masih mencari informasi dan membiarkan lane-nya akan di-clear oleh Erlan. Oke, dan ini udah mulai kelihatan ya. Makronya udah mulai terlihat dari Na'Vi sekarang. Ya udah lebih aware ya. Iya. Mereka tahu kalau lawannya chip, jadi nggak bisa asal-asalan untuk show di area map yang berbeda. Jadi mereka harus bermain dengan formasi 4-1. Hayabusa tentunya masih bisa kabur dengan Quad Shadow, tapi untuk 4 member lainnya mereka harus mengorbankan battle spell flickernya. Si Halberd untuk Shive untuk bisa menghentikan bagaimana spell fam yang dimiliki dari Regi juga, karena dari tadi Regi susah banget ditembus untuk Viraga Armornya. Dan terakhir ya, X-Borg juga di buff. Jadi tambahan dari persenan HP-nya itu akan membuat Viraga Armornya semakin jauh lebih tebal. Makanya lihat armornya Regi, semakin lama game berjalan udah pasti semakin lebih kuat juga. Yap. Jadi Attraction Pulse tadi belum memberikan efek apapun. Belum ya, dan Starlight Beam-nya juga masih belum sampai tadi soalnya, jadi nggak ada efek sisi tambahan lagi yang bisa dikombinasikan oleh X-Magic. Sementara Lord sudah muncul. Kalau bicara tentang poke damage, harusnya Na'Vi ini punya keunggulan dengan adanya projectile yang bisa dilempar ya, Bos. Ya, Traction Pulse dan Sonata banyak banget kayaknya. Tapi balik lagi, nggak cuma poke damage sih, pick off-nya juga ada di Na'Vi sebenarnya. Iya juga. Paket lengkap. Oke, tinggal gimana paket lengkap ini bisa di-convert menjadi sebuah eksekusi yang manis ya. Setup emang udah dilakukan juga oleh Na'Vi, sekarang akankah ada kontes paksa dari EVOS? Yap, sementara itu untuk sekarang terlihat di area yang berbeda. Karsnya masih terlalu tebal dan Ki malah berada di dalam area yang sangat-sangat berbahaya. Last Insanity dikeluarkan
meledak dan Pepon masih selamat tapi sedikit lagi akan siapa menjadi milik dari lot tersebut. Washipol berhasil dan Pepe pun menjadi korban tapi Erlan malah menyusul rekannya dan Regi tidak ada Piragar pun ditembakin dan Sonata Tidal strike Regi selesai juga. Tershutdown sudah double kill. Diamankan oleh Shive dan ternyata rumputan yang dipilih oleh Ki ini rumput yang sama dengan setup sebelumnya. Sehingga akhirnya awareness yang lebih ditingkatkan lagi dari Navi terutama untuk Kars. Langsung menangkap Ki. Wah, ini benar-benar ke stop dan Ki lagi. Buset dibanting lagi dong, luar biasa Kars. Oke, target ya karena memang Karsnya juga seharusnya akan on the way ke arah fleeting time. Bayangkan gimana kalau fleeting time udah selesai. Ya udah pasti Ki-nya semakin sulit ya untuk masuk ke area belakang. Dan Lord ini benar-benar merchingnya bagus banget masuk ke area mid lane. Yep, mereka masih berada di dalam area defensifnya sendiri. Belum bisa melakukan banyak hal. Ini masih menit 10 juga ya, masih ada pasif-pasif dari volley defense-nya juga. Dan Kars selesai dengan fleeting time-nya ini dia akan lebih aktif lagi untuk bisa memberikan inisiatif. Sekarang Karsnya benar-benar dikeroyok. Ya, lumayan jauh ya tadi. Pergerakan dari Karsnya memang harus tumbang untuk ketiga kalinya, tapi tidak masalah. Ini mungkin hanya sedikit beli waktu saja agar inner turret bottom lane bisa dihancurkan. Ya, mungkin sedikit misplay aja ya, tapi belum berdampak besar karena tidak ada hal yang lebih buruk dari Navi. Conceal play, shortcut, terlihat lebih tenang di sini untuk EVOS. Ya. Holy Crystal Erlan, berarti menunggu ya untuk Karetnya memiliki damage yang cukup, baru mereka mencari target ketika nantinya Kars sudah di map. Regi ketahuan. Lumayan ya. Tapi Navi dengan keunggulan seperti ini jangan sampai mereka mengalami masalah seperti di match-match sebelumnya. Don't know how to end. Ya, udah keseringan ya. Karena balik lagi Navi udah sering banget untuk mendapatkan keunggulan hingga dengan 6.000 gold seperti ini. Tapi tinggal gimana cara eksekusi game plan-nya ini yang bakal kita pertanyakan. Chip dari tadi tidak ditemukan dimanapun, di map manapun. Ki benar-benar bersembunyi karena dia sadar. Dia nggak bisa nih asal masuk ketika selama ada Kalea dari Kars. Iya, apalagi ini akan memudahkan juga nantinya Ki-nya tumbang. Terus juga fleeting time-nya akan bisa lebih aktif. Masih ditahan untuk Navi sejauh ini sambil menunggu dalam 27 detik ke depan Lord in hand akan segera muncul. Dan sustain ya yang dicari sama X-Magic juga dengan enchanted dari concentratednya juga. Wah, ini untuk Shive juga ya. Dia udah punya Magic Blade. Jadi dia akan menuju ke Rose Gold Meteor. Dia tahu Erlan dia punya magic power yang begitu tinggi dengan Holy Crystal. Dan sekarang nih tinggal kita tunggu nih setup portal seperti apa yang akan dibawakan. Karena dari tadi kalau Ki kita lihat dia di bagian top lane. Jadi kayaknya Kars itu dia. Kars bakal standby di area Y-Walk dari Chip di bagian top lane. Ya, portal-portalnya bakal dipegangin ya. Karena memang kayak gerakannya tadi udah 2 kali sama dan tapi beda. Dan ini dia ada satu kemunculan yang berbeda. Karena Karsnya berjaga di area atas tapi Erlan yang masih menari dengan satu sama pada sekarang Lordnya malah menjadi milik dari EVOS itu sendiri. Dan sekarang coba lihat Pepnya sendirian, bisakah Pep bertahan traction pulse di area belakang, ditembakin Piraga armornya hampir pecah. Tapi masih ada sisa Diti, masih bisa selamat. Regi masih berjuang bersama dengan sisa rekannya. Yaitu dia dari POV yang berbeda ternyata tabrakan dari Ki. Tapi memang itu memberikan kesempatan Albert bisa secure ke arah Lord. Tapi masalahnya Navi, mereka bakal coba untuk tabrak karena EVOS sisa bertiga. Oke, sisa bertiga tapi masih ada satu Federal Strike yang dikeluarkan dan hilanglah sudah wave minion tersebut. Oke, apalagi ada Lord juga yang harus ditanggulangi oleh Navi di area bottom lane. Dan jangan lupa ada portal dari Chip. Ki akan bisa nge-cut di bagian bottom lane. Teamfight-nya bakal coba ditarik sama EVOS sekarang karena mereka punya Lord dan Winter dari Albert. Jadi dia bisa menggunakan Spatial Migration dan Wild Requiem ketika dalam keadaan terkena efek Wave Winter. langsung dibanting dan Stop lagi. Aki baru aja mau bertamu, bro. Itu dia. Dipredik gerakannya, Pak Pulung. Karena dari tadi selalu aku bilang Kars target yang paling manisnya itu cuma Ki di sini. Yep. Apalagi kan kayak gerak-gerakannya di van-nya itu ya. Di Y-Walk-nya itu yang oke. Terdeteksi dan langsung dimakan hidup-hidup kali ini. Iya. Event yang dimana itu Navi lagi ngumpul semuanya. Wah, Iya. terlihat ada satu member yang bukan member Navi. Ya udah, ini dia impostor yang bakal dicari. Impostor, boleh. Ki yang tertangkap di sana. Iya. Oke, dan bottom lane yang masih harus di defense dulu. Tapi seenggaknya untuk EVOS mereka hanya kehilangan satu base turret lah. Dan di tengah lagi. Yeah. Bukan lane yang berseberangan sama
lane jauh nantinya. Walaupun sebenarnya kalau bicara tentang lane jauh, mereka masih punya chip untuk menanggulangi hal tersebut. Tapi seenggaknya untuk Regi ya, dia sekarang lebih berani untuk screening di depan karena dia punya immortality. Yap. Tapi Regi benar-benar harus juga bisa mempertahankan dari Viraga Armor yang dimiliki ya. Ini lumayan cicil, main bocor ya dengan adanya X-Magic juga di situ. Tapi yang menarik dari Worshipful ya, dia tidak membuat War Axe loh. Dia membuat ke arah Heptasis, dia mau damage yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan cooldown. Tapi balik lagi, siapa targetnya nih untuk Worshipful? Apakah dia akan memakan depan biar Viraga Armornya Regi pecah? Atau balik lagi dia bakal memakan belakang? Karena Erlan ketika dia bukan Summon Force tapi nggak ada target, dia pasti bakal ke-burst dengan ada Shadow Kill. Iya, Swallow juga bisa jadi target yang manis ya. Harusnya dengan Purify juga yang dia bawakan. Tapi keadaan kembali tenang, Navi tidak ingin terburu-buru sementara EVOS masih mencari positioningnya. Karena lihat dari bagaimana awareness yang ditingkatkan oleh Navi ini juga ngebuat dari Ki agak sedikit jauh lebih hati-hati sekarang. Ya karena Ki biasanya bakal menggunakan Y-Walk ke belakang kan. Dan lihat bagaimana posisi dari Kars. Kali-kali dia tutup Y-Walknya. Sehingga mau nggak mau Ki nggak bisa buka portal dari belakang. Kebaca semua loh tadi. Kebaca semua gerakannya. Ya balik lagi. Karena udah ada awareness yang lebih. Semenjak adanya kekalahan di game yang pertama ya. Game keduanya mereka lebih peka sama chip. Mereka lebih hati-hati sama chipnya. Yap, apalagi dengan mungkin pola yang sama juga ya. Dibawakan secara 80% untuk hero yang dibawakannya juga. Sementara Lord yang sudah muncul sekarang sudah mulai dicicil pula oleh pemain-pemain Navi. Wah, kenceng Lihat banget. Erlannya di atas Lord. Oke, udah sama-sama level 15 juga dari masing-masing jungler. Harusnya ada poin retribution yang sama, kita lihat akan seperti apa lagi. Pertarungan, namun di area belakang Ki-nya berhasil mendapatkan ke arah satu play Summon Force dikeluarkan. Tapi ternyata masih ada balapan tadi langsung dilakukan. Langsung dikeluarkan oleh Kyle itu sendiri. Walaupun shutdown pun tercipta, tidak ada Sive. Ada immortal yang terpecah. Erlan dia berjuang satu terakhirnya dan Erlan pun masih bisa selamat dan Kars. Ada dua player dari Navi mendadak lejap dan sekarang last Insanity meledak. Langsung berbokilan dan membuat Feb pun langsung lejap seketika. Masih ada pergerakan lagi dari Regi tapi ditembakin dan selesai. Iya, terlalu dalam sebenarnya Regi juga tadi menahan dengan adanya turret yang masih berdiri. Tapi apakah tadi penguncian yang dilakukan oleh Feb ke arah Erlan itu malah mendekatkan Erlan terhadap Chive? Ya mau nggak mau Nanti ya. kita cek VAR ya. Yap, dan ini mereka bertempur lagi loh. Mereka masih mencoba lagi tapi Erlan pun berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat. Mereka berhasil untuk bisa menggagalkan perolehan dari Lord tersebut. Tapi Alba benar-benar ditembakin dan gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Lord tersebut. Oke, ini dia resiko-resiko yang senang dimainkan oleh Navi bro. Ya seperti biasa ya, mereka tetap ingin team fight dalam keadaan kalah kuantitas. Dan balik lagi sekarang adalah disengage yang tepat untuk Navi dan langsung counter setup. Karena mereka 5 membernya siap untuk team fight. Erlan gak bakal ada dalam line of down dalam 15 detik. Apakah Ki akan mengambil resiko ini untuk langsung menggunakan Y-Walk? Karena portalnya sudah digunakan. Tapi sepertinya bakal dilepaskan. Navi mendapatkan Lord dengan bebas. Gak bisa, malah Navi kali ini yang berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Lord itu lagi. Iya, itu sebuah apa ya, eksekusi yang berani juga gitu loh dari Navi. Mereka coba tabrak, mereka usir mundur pemain-pemain dari EVOS dari eksekusi Lordnya. Berani banget loh. Iya. Dan itu tidak lepas dari Worshipful tadi ya. Dengan penggunaan dari Shadow Kill-nya dan ketika dia terkena Federasi di bawah? Shadow Kill. Oke, dan di bawah ternyata ada pertempuran. Tidal Strike langsung dikeluarkan dan berhasil untuk bisa mengangkat ke arah satu player. Tapi ternyata untuk sekarang Summon Force langsung dikeluarkan pula. Erlan yang masih berjuang untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi ternyata belum cukup damage kah? Erlan dia sendirian. Erlan yang terjebak di tempat berbeda. Ki menjadi korban 2 player in total dari EVOS. Oke, mencoba untuk mendelay saja ya Lord yang ingin dikawal oleh Navi. Tapi sementara dengan adanya Super Wave Minion, base turret tidak akan terelakkan dari Oke, EVOS. tidak ada Federal Strike dari Swallow. Bahkan tuh sekarang berhasil membanting lagi. Tapi Karja pun lejap. Coba Sive langsung berfokus. Masih ada Winter. Dan game akan berlanjut menuju ke game yang ketiga. Disamakan kedudukannya. Upaya dua tim ingin memutuskan rantai kekalahannya juga.